welcome back to my YouTube channel. So happy that we are going to talk another topic from Auditing 2 tonight. So I have to introduce myself first. My name is Yohan Royce Panggabean. Now I am a college student and I'm studying accounting, especially auditing, and I am 6th semester. So tonight the topic that we are going to talk is chapter 21. There is some topic from chapter 21 called audit of the inventory and warehousing cycle. And the topic that we are going to talk is about physical observation of inventory. So I want you to know that there is 4 topics that we are going to talk today. And the number 1 is inventory observation requirements. And the second one is controls over physical count. And the third is audit decision. And the number 4, the last one, is physical observation test. So these 4 topics that we are going to talk tonight, I hope that as an auditor, we can make the more best solution or the most best result when we are audit our client. So let's talk about this. Before we talk about these 4 topics, I want you to know that I have to introduce first about what is physical observation of inventory. Because inventory varies significantly for different companies, obtaining an understanding of the client's industry and business is more important for both physical inventory observation and inventory pricing and compilation than for most audit areas. Examples of key consideration that auditors should consider include the inventory, valuation method selected by management, the potential for inventory obsolescence, and the risks that consignment inventory might be intermingled with owned inventory. Auditors should evaluate whether risks related to inventory qualify as significant risk. Biasanya auditor seringkali untuk pertama kali mereka ketika akan berhubungan dengan inventory klien, mereka akan membiasakan diri dengan melakukan tur fasilitas inventory dari klien tersebut. Contohnya contohnya auditor melihat bagian penerimaan, penyimpanan, produksi, perencanaan, dan area pencatatan daripada inventory klien. Nah, tur ini harus dipimpin oleh pengawas yang bisa menjawab pertanyaan tentang produksi, terutama tentang perubahan apapun dalam pengendalian internal dan proses lainnya sejak tahun lalu. Jadi ketika auditor ini untuk pertama kali akan mau berhubungan dengan inventory dari klien atau perusahaan yang sedang akan kita audit, nah kita sebagai auditor biasanya akan lebih melakukan tur fasilitas atau kita akan mencari tahu mulai dari penerimaan, dari penyimpanan, produksi, perencanaan, dan juga area pencatatan daripada inventory tersebut. Dan biasanya ketika kita melakukan kegiatan itu, kita akan dipimpin oleh pengawas yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita sebagai auditor ajukan tentang produksi daripada produk mereka, terutama tentang perubahan dari tahun lalu dengan tahun yang sedang kita audit ini. Nah, sambil mendapatkan perubahan apapun dalam pengendalian internal dan proses lainnya sejak tahun lalu, nah kita ini mendapatkan pemahaman tentang pengaruh bisnis dan industri klien pada inventory sendiri. Jadi kita sebagai auditor ini menilai resiko bisnis klien kita untuk menentukan apakah resiko tersebut meningkat kemungkinan ada salah saji material dalam bagian inventory tersebut. Nah, kita juga sebagai auditor jadi dapat lebih meyakinkan gitu perbedaan antara perubahan daripada inventory mereka tahun sebelumnya dengan inventory mereka pada tahun ini. Nah, ada contoh di mana sumber umum resiko bisnis untuk persediaan itu termasuk siklus produk pendek, potensi keusangan, penggunaan inventory just in time, ketergantungan pada beberapa pemasok utama, dan penggunaan yang canggih teknologi manajemen daripada inventory. Nah, di sini juga kita bisa lihat ya bahwa kalau misalnya nih kita bekerja sama pada pemasok utama. Jadi klien kita ini adalah bekerja sama dengan beberapa pemasok utama. Jadi ketika mereka menerima barang produksi mereka dan kita melihat bahwa
ketergantungan mereka sama pemasok barang ini. Mereka contohnya bekerja sama sudah terlalu lama. Itu menjadi hal yang membuat kita sebagai auditor bertanya-tanya. Nah, lalu setelah menilai resiko bisnis klien tersebut, kita sebagai auditor juga menentukan hubungan kinerja dan menilai resiko inherent untuk inventory. Nah, yang biasanya sebenarnya sangat material untuk hubungan untuk perusahaan manufaktur ya. Jadi ini lebih ke material untuk perusahaan manufaktur. Nah, grosir dan juga eceran, sehingga kita sebagai auditor sering menilai resiko inherent yang tinggi untuk perusahaan dengan persediaan yang signifikan. Dan ini tergantung kepada keadaan juga. Dan sebagai auditor sebenarnya seringkali memiliki perhatian lebih besar terhadap kesalahan penyajian saat inventory disimpan di beberapa lokasi. Nah, metode penetapan biaya yang kompleks dan potensi untuk persediaan keusangan itu bagus. Jadi ketika kita sebagai auditor menilai daripada inventory klien kita, nah kita juga sebenarnya cukup harus memperhatikan perhatian lebih besar katanya kalau ternyata ada kesalahan penyajian bila inventorinya ini disimpan di beberapa lokasi. Itu kan suatu hal yang mencurigakan sebagai kita auditor tuh bertanya-tanya kenapa harus disimpan pada banyak lokasi, ataupun mungkin metode penetapan biaya mereka tuh kompleks atau juga mungkin ada potensi untuk persediaan keusangan mereka. Nah, lalu yang selanjutnya adalah we are going to talk the first topic that is inventory observation requirements. Nah, di sini dikatakan auditing standards require auditors to satisfy themselves about the effectiveness of the client's method of counting inventory and the reliance they can place on the client's representations about the quantities and physical condition of the inventories. To meet the requirement, auditor must. Jadi ini adalah untuk bertemu dengan requirement tersebut, kita harus melakukan ini. Number one is be present at the time the client counts its inventory for determining year-end balance. Jadi kita harus hadir ketika klien kita menghitung daripada inventory mereka untuk balance daripada akhir tahun seperti itu. Lalu yang kedua adalah observe the client's counting procedures. Kita juga harus mengobservasi prosedur daripada penghitungan klien tersebut. Dan yang ketiga adalah make inquiries of client personnel about their counting procedures, and the last one, number 4, is make their own independent test of the physical count. Nah, di mana sebenarnya auditor itu sebenarnya auditor seringkali diminta untuk melakukan tes observasi fisik terhadap persediaan sejak ada penipuan. Jadi terjadinya inventory observation requirement ini ada sebenarnya karena ada kejadian pada tahun 1938 di tahun itu ada sebuah perusahaan namanya Mackesson and Robbins. Nah, di sana tuh terjadi penipuan besar yang melibatkan pencatatan inventory mereka yang ditemukan pada tahun 1938 tersebut. Nah, sejak daripada itu kesalahannya itu karena auditornya itu tidak secara fisik sebenarnya mengamati daripada inventory yang diperlukan pada perusahaan Mackesson and Robbins ini, sehingga sejak daripada tahun itu auditor diharuskan untuk mengobservasi daripada inventory requirement daripada perusahaan, sehingga makanya ketika kita akan melakukan inventory observation requirement kita harus melakukan 4 hal yang tadi sudah saya sempat jelaskan. Nah, lalu yang selanjutnya adalah we are going to talk about topic second one, which is controls over physical count. Nah, di mana terlepas dari metode pencatatan persediaan, sebenarnya klien kita itu harus membuat secara berkala hitungan fisik daripada inventory mereka. Nah, tetapi memang tidak diharuskan setiap tahun. Nah, hitungan fisik ini mungkin dilakukan untuk ketika mendekati tanggal neraca, tanggal sementara, atau mungkin berdasarkan siklus sepanjang tahun itu. Nah,
Dua pendekatan terakhir mungkin yang seperti tanggal sementara dan berdasarkan siklus panjang tahun tadi adalah dilakukan hanya sesuai jika ada kontrol yang memadai atas file induk perusahaan atau induk persediaan perpetual. Nah, di sini dikatakan auditors need to understand the client's physical inventory count controls before the count of inventory begins. While this understanding is necessary to evaluate the effectiveness of the client's procedures, it also enables the auditor to make constructive suggestions beforehand. Obviously, if the client's physical inventory count controls are inadequate, the auditor must spend more time making sure that the physical count is accurate. Nah, ketika katanya kita, auditors itu harus mengerti secara baik dan benar apa sebenarnya the client physical inventory count controls mereka sebelum kita count of inventory begins. Nah, jadi kita harus memahami terlebih dahulu physical inventory count daripada klien kita sebelum kita menghitung daripada inventory begins daripada klien itu. Nah, topik yang ketiga adalah audit decisions. Nah, audit decisions ini adalah keputusan audit yang mungkin sebenarnya kita sudah sering kali sebagai auditor dengar tentang audit decision, di mana the auditor's decision in the physical observation of inventory are similar to those made for other audit areas. They include selecting audit procedures, deciding the time of the procedures, determining sample size, and selecting items for testing. The last three decisions are discussed next, followed by a discussion of the appropriate audit procedures. Nah, audit decisions ini kan sebenarnya berhubungan dengan seperti yang sudah dijelaskan, timing, sample size, and the selection of items yang akan kita bahas. Nah, yang pertama adalah timing. Di mana timing ini sudah tentu adalah membahas tentang waktu. Nah, the auditor decides whether the physical count can be taken before year-end primarily on the basis of the accuracy of the perpetual inventory master files. When a client does an interim physical count, which the auditor will agree to only when internal controls are effective. The auditor observes the inventory count at that time and also tests transactions recorded in the perpetual inventory records from the date of the count to year end. Nah, di sini kita cukup jelas ya sebenarnya dijelaskan bahwa kita auditor itu harus menentukan whether the physical count can be taken before year end primarily on the basis of the accuracy of the perpetual inventory master files. Lalu yang selanjutnya adalah sample size. The number of inventory items auditor should count is difficult to specify dikarenakan auditors concentrate on observing the client's procedure rather than on selecting item for testing. Nah, katanya the number of inventory items ini sebenarnya auditor should count lebih susah untuk specify karena auditor itu biasanya lebih konsentrasi dengan observasi daripada prosedur dari klien daripada kita menentukan selecting items for testingnya. Nah, for convenience, sample size in physical observation may be considered in terms of the total number of hours spent rather than the number of inventory items counted. The key determinants of the amount of time needed to test inventory are the adequacy of internal controls over the physical counts, accuracy of the perpetual inventory master files, total dollar amount and type of inventory, number of different significant inventory locations, nature and extent of misstatement discovered in previous year, and other inherent risks. And then the third is selection of items. When auditors observe the client counting inventory, nah katanya ketika auditor ini mengobservasi daripada client counting inventory-nya, they should be careful too. Nah, di sini dijelaskan bahwa
auditor harus berhati-hati pada hal ini, yaitu observe the counting of the most significant items and a representative sample of typical inventory items. Inquire about items that are likely to be obsolete or damaged. Discuss with management the reasons for excluding any material items. So this is the third topic. And the last one that we are going to talk is about physical observation test. Nah, ini adalah observasi physical testnya, di mana dikatakan the same balance related audit objective discussed in previous sections for test of details of balances provide a frame of reference for discussing the physical observation test. However, before discussing those objective, sebelum kita membahas atau diskusi objek tersebut, some overall comments about the client's inventory process are important to consider. Nah, beberapa komen about the client inventory prosesnya, yaitu beberapa komentar ataupun saran daripada penilaian daripada proses inventory klien kita ini adalah sebenarnya salah satu hal yang penting untuk dipertimbangkan. Now, the most important part of the observation of inventory is determining whether the physical count is being taken in accordance with the client's instruction. Nah, to do this effectively, nah untuk melakukan ini secara efektif, nah it is essential that the auditor be present while the physical count is taking place. Nah, sudah banyak ya, tadi juga sebenarnya dikatakan adalah kita harus hadir ketika klien kita menghitung daripada inventory perusahaan mereka sendiri. Nah, when the client's employees are not following the inventory instruction, ketika klien kita, perusahaan klien kita itu nggak mengikuti daripada instruksi inventory-nya, nah kita sebagai auditor, the auditor must either contact the supervisor to correct the problem. Nah, kita harus menghubungi supervisor untuk memperbaiki masalah ini, atau mungkin kita bisa modify the physical observation procedures yang ada. Nah, for example, nah sebagai contoh di sini dikatakan if the procedures require one team to count the inventory and a second team to recount it as a test of accuracy, the auditor should inform management if both teams are observed counting together. Nah di sini sudah jelas ya, cukup jelas apa kegunaan daripada 4 hal yang tadi yang harus kita lakukan sebagai auditor ketika membahas ataupun kita ketika menilai daripada physical observation daripada inventory perusahaan yang sedang kita audit. Nah, this is the end of my discussion. So today we are going about inventory. Nah, memang benar sebagai auditor adalah menilai inventory daripada perusahaan adalah sangat penting. Kita juga harus tahu prosedurnya. Kita harus memilih juga. Tadi dijelaskan bahwa pada yang ketiga itu kita harus audit decision. Kita harus melakukan keputusan audit daripada inventory perusahaan ataupun klien yang sedang kita audit tersebut. So this is the end of my presentation. Thank you so much for watching this. I hope you enjoy and see you in the next video. Goodbye.